Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurul Hidayat dengan NIM 7021211092 akan mempresentasikan materi mengenai lipid. Lipid adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik, namun biasanya tidak larut dalam air. Kebanyakan lemak bisa disintesis. Asam lemak esensial harus diperoleh dari makanan. Yang makanan itu harus 30% diet. Kelebihan lemak jenuh bisa menaikkan kadar kolesterol dan berkontribusi pada penyakit. Lipid adalah suatu senyawa yang bersifat hidrofobik. Hidro yang artinya air dan fobik artinya takut, yakni takut dengan air. Terdapat dalam semua bagian tubuh serta dapat diekstraksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut. Adapun fungsi dari lemak yaitu dapat menghasilkan energi. Yang kedua, lemak dibutuhkan sebagai penyerapan, penyimpanan dan peredaran vitamin A, D, E, dan vitamin K. Yang ketiga yaitu lemak dapat menyediakan asam lemak esensial. Yang keempat, lemak memberikan bantalan untuk bagian tubuh internal seperti hati. Dan yang terakhir yaitu lemak juga memberikan sensasi kenyang. Adapun dari sumber lain ada tambahan yakni isolator panas, pelindung organ penting, dan bahan penyusun. Yang termasuk dalam bahan penyusun itu yakni membran sel atau organel dan lipoprotein. Selanjutnya yaitu macam-macam lipid. Yang pertama terdapat lipid sederhana, yang kedua lipid kompleks, yang ketiga lipid turunan, dan yang terakhir etil alkohol. Lipid sederhana yang termasuk ke dalam lipid sederhana itu ada yang pertama asam lemak, yang kedua ada triaksigliserol, deoksigliserol, dan monoaksigliserol, dan yang terakhir ada waksis yang biasanya ada di dalam kolesterol. Yang kedua yaitu lipid kompleks. Di dalam lipid kompleks ada fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Lipoprotein ini yang biasa kita sebut dengan HDL dan kolesterol jahat dan kolesterol baik. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe lemak yang ada di makanan. Tipe-tipe lemak yang ada di makanan itu ada di trigliserida yang 95%-nya itu berasal dari makanan kita. Ada fosfolipid, kolesterol, dan 3 tipe asam lemak yakni saturate yang artinya lemak jenuh, monosaturate yang artinya lemak tak jenuh, dan polyunsaturated lemak tak jenuh tunggal. Kita lanjut ke pembahasannya yaitu lemak jenuh atau saturated fats. Ini yang dari lemak jenuh biasanya kurang baik bagi tubuh kita, apalagi kita mengonsumsinya dengan jumlah yang banyak seperti daging, mentega, minyak kelapa, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lemak tak jenuh atau unsaturated fats. Lemak tak jenuh ini biasa disebut dengan lemak sehat atau lemak baik karena bisa menurunkan kolesterol dalam tubuh kita. Misalnya minyak bunga matahari, minyak jagung, alpukat, dan selai kacang. Akibat kelebihan lemak dan kekurangan lemak. Akibat kelebihan lemak dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner, obesitas, dan kanker. Sedangkan jika kita kekurangan lemak akan mengakibatkan kebodohan, marasmus yang diakibatkan kurangnya vitamin A,
dan defisiensi vitamin D. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudari Sri Nurul Hidayat, yaitu bagaimana proses metabolisme lemak dalam tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Victoria Amelia, yaitu bagaimana proses metabolisme lemak dalam tubuh. Metabolisme lemak dalam tubuh itu adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak ini terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Sekian, apakah jawaban saya diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Baiklah, pertanyaan saya itu sebutkan macam-macam lipid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jumriani. Sebutkan macam-macam lipid. Lipid itu terbagi menjadi 4, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, lipid turunan, dan dan etil alkohol. Mungkin itu saja. Apakah jawaban saya diterima? Iya, jawaban saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, apa peranan lemak dalam sel? Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yuli Setiawati, yaitu apa peranan lemak dalam sel. Peranan lemak dalam sel disimpan dalam jaringan adiposa, dapat melindungi tubuh dan membantu mempertahankan suhu inti tubuh yang normal. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah jawabannya diterima? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ananda. Saya ingin memberikan pertanyaan, yaitu mengapa kita membutuhkan lemak? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tasya Ananda, yakni mengapa kita membutuhkan lemak. Di dalam tubuh kita perlu lemak untuk menentukan seberapa baik sel tubuh menyerap nutrisi dan juga mengontrol substansi yang keluar masuk sel tubuh kita. Lemak juga dibutuhkan untuk mengentalkan darah, menyembuhkan luka, dan respons pembengkakan, serta masih banyak proses tubuh yang ditentukan oleh lemak. Mungkin sekian jawaban saya. Apakah jawaban saya diterima? Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sucitra Arifin. Saya ingin bertanya mengapa lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sucitra Arifin, yakni mengapa lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jawabannya yakni perombakan lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana berupa asam lemak dan gliserol. Reaksi ini terjadi pada reaksi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim lipase. Enzim tersebut dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan menuju usus halus sehingga dapat mencerna lemak yang diperoleh dari makanan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah jawabannya diterima? Iya, saya terima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, yaitu apa yang terjadi jika kita kekurangan lemak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari, yakni apa yang terjadi jika kita kekurangan lemak. Akibat kekurangan lemak berdampak pada produksi sel imun tubuh dan sel darah merah. Anda dapat sering mengalami infeksi dan memiliki penyembuhan luka yang lambat. Selain itu, kurangnya asupan lemak dapat mengganggu sistem saraf dan penglihatan. Juga dapat menyebabkan marasmus dan kebodohan.
Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dian Putri Amelia ingin bertanya, apa sajakah yang termasuk dalam lemak jahat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni apa saja yang termasuk lemak jahat. Yang termasuk lemak jahat yakni sering disebut saturated fats. Ini yang dari lemak jenuh, biasanya kurang baik bagi tubuh kita, apalagi kita mengonsumsi makanan dengan jumlah yang banyak. Mungkin itu saja, apakah jawabannya diterima? Terima kasih, sangat baik.